6 cara mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang mengelola keuangan rumah tangga. Keuangan rumah tangga yang sehat sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan keluarga dan memastikan kebutuhan hidup tercukupi tanpa stres finansial. Jadi, jika Anda ingin tahu bagaimana cara mengelola keuangan keluarga dengan bijak, untuk menonton video ini sampai habis. 1. Menyusun anggaran keuangan rumah tangga. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun anggaran keuangan. Anggaran atau budget adalah alat yang sangat penting agar kita bisa mengelola pendapatan dan pengeluaran secara terencana. Anda bisa mulai dengan mencatat semua sumber pendapatan keluarga, baik itu gaji, usaha sampingan, atau pendapatan lainnya. Setelah itu, buatlah daftar pengeluaran bulanan seperti biaya makan, transportasi, cicilan, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Dengan begitu, Anda bisa lebih mudah melihat kemana uang Anda pergi dan apakah ada pos pengeluaran yang bisa ditekan. Pastikan Anda juga memasukkan pos tabungan atau investasi dalam anggaran. Idealnya 10-20% dari pendapatan setiap bulan bisa dialokasikan untuk tabungan atau investasi jangka panjang. 2. Prioritaskan kebutuhan pokok. Langkah kedua adalah memastikan bahwa kebutuhan pokok selalu menjadi prioritas utama. Ini termasuk biaya makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan anak. Jangan sampai keuangan rumah tangga terganggu karena pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Salah satu cara agar kita tetap fokus adalah dengan menggunakan prinsip 80/20. Artinya, 80% dari pendapatan digunakan untuk kebutuhan pokok dan yang 20% bisa dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya lebih fleksibel, seperti hiburan, rekreasi, atau investasi. 3. Ciptakan dana darurat. Langkah ketiga adalah menciptakan dana darurat. Dana darurat sangat penting untuk mengantisipasi keadaan yang tidak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan besar pada rumah. Sebagai patokan, sebaiknya kita memiliki dana darurat setidaknya 3-6 bulan biaya hidup. Dana darurat ini sebaiknya disimpan dalam rekening terpisah yang mudah diakses. Namun jangan terlalu mudah diambil agar tidak tergoda untuk dipakai pada hal-hal yang tidak penting. 4. Hindari utang konsumtif. Salah satu jebakan yang sering membuat keuangan rumah tangga terganggu adalah hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah hutang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sifatnya tidak mendesak dan tidak menghasilkan manfaat jangka panjang, seperti belanja barang atau hiburan. Jika terpaksa harus berhutang, pastikan uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti investasi, pendidikan, atau membeli barang yang mendukung pekerjaan atau usaha. Hutang konsumtif hanya akan menambah beban dan mengganggu kestabilan keuangan rumah tangga. 5. Melibatkan semua anggota keluarga. Mengelola keuangan rumah tangga bukan hanya tugas satu orang saja. Jadi yang kelima, melibatkan semua anggota keluarga, terutama pasangan dalam perencanaan keuangan akan membantu menciptakan transparansi dan kesepahaman. Diskusikan bersama tentang tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak, atau pensiun. Yang terakhir, 6. Investasi untuk masa depan. Jika anggaran dan dana darurat sudah cukup, langkah selanjutnya adalah mulai berpikir tentang investasi.
Investasi tidak hanya soal menambah penghasilan, tetapi juga untuk mempersiapkan masa depan yang lebih aman secara finansial. Ada banyak instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. Pilih yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan keluarga. Nah, itu tadi beberapa tips penting dalam mengelola keuangan rumah tangga yang bisa membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih stabil dan terencana. Ingat, kunci utama dalam keuangan adalah perencanaan yang matang dan tentunya disiplin dalam menjalankannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam merencanakan keuangan keluarga dengan lebih bijak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan tips-tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.